Oh iya. Kenapa? Tadi sudah ada. Lanjut ah. Orang tersebut berkata, "Jika kalian masuk ke dalam masjid, maka orang yang sedang duduk bersama Al-Abbas itulah yang kalian cari." Kemudian kami masuk ke dalam masjid. Ternyata di dalamnya terdapat Al-Abbas bin Abdul Muttalib sedang duduk dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersamanya. Hmm. Kami ucapkan salam dan duduk kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Berarti Wasallam mereka sudah paham tahiyat salam ya. Assalamualaikum ya. Lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Al-Abbas, "Hai Abu Al-Fadl, apakah engkau kenal dengan dua orang ini?" Al-Abbas menjawab, "Ya, ini Al-Barra bin Ma'rur, tokoh di kaumnya, dan ialah Ka'ab bin Malik. Demi Allah, aku tidak lupa akan pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Ka'ab bin Malik yang penyair itu?" Al-Abbas menjawab, "Ya, betul." Al-Bara bin Ma'rur berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku berada dalam perjalanan ini dan Allah telah memberiku petunjuk kepada Islam. Kemudian aku berpendapat untuk tidak menjadikan Ka'bah berada di belakang punggungku. Kemudian aku salat menghadap kepadanya. Sikapku itu tidak disetujui sahabat-sahabatku hingga terjadi sesuatu dalam diriku. Maka bagaimana pendapatmu, wahai Rasulullah?" Lanjut, Syekh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau telah berada dalam kiblat jika engkau bersabar terhadapnya." Kemudian Al-Bara kembali kepada kiblat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sholat bersama kami menghadap ke Syam atau Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan Al-Bara tetap sholat menghadap ke Ka'bah hingga ia meninggal dunia. Ini tidak benar, karena kami lebih tahu tentang Al-Bara bin Ma'rur daripada orang-orang tersebut. Ini Kak bin Malik jelasin ya. Ada yang bilang itu tapi Al-Bara sudah ikut pendapat Rasulullah atau waktu Rasulullah bilang sama dia, Ka'bah itu juga mulia, kamu sabar dulu. Ini lihat juga ini bicara sebelum sebelum Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad ke arah atau salat ke Al-Ka'bah. Sebelum hijrah juga. Ya, hasilnya dari ini dari cerita ini Ka'ab Al-Bara bin Ma'ruf salat ke Al-Ka'bah, mereka masih salat ke Baitul Maqdis sampai Rasulullah datang Al-Madinah. Allah Taala suruh Nabi salat ke Al-Ka'bah. Ceritanya nanti kita belajar di surat Al-Baqarah di awal juz pertama 2. Saya puluh sufaha minan nas ma wallahum an qiblatihim. Itu kenapa Allah Ta'ala menurunkan ayat itu? Karena setelah Rasulullah hijrah, nanti itu ada di buku sirah ini. Setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Al-Madinah, tadi saya bilang di Makkah Rasulullah bisa salat dua-duanya, Al-Ka'bah dan Al-Madinah, Baitul Maqdis. Tapi waktu datang ke Al-Madinah tidak bisa. Orang Yahudi bilang, wah dia punya agama baru. Tapi ikut kiblat kiblat kita yang Baitul Maqdis. Ya Rasulullah jadi ada di dalam hatinya keinginan saya mau balik lagi ke Al-Ka'bah. Jadi setiap hari lihat atau tunggu Jibril kapan datang biar suruh. Allah Ta'ala menurunkan qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sampai Rasulullah di Al-Madinah itu 18 bulan, berarti sana 1 tahun 6 bulan salat ke Baitul Maqdis. Ya, ini mereka semuanya sahabat yang di Makkah, di Al-Madinah ikut Rasulullah kecuali Al-Bara. Ini pendapatnya sendiri, fikirannya aja. Tapi lihat juga Rasulullah tidak marah sama beliau, tidak menyalahin. Kenapa? Karena itu hukum yang masih bahasa Indonesia bilang belum wajib seperti sekarang. Belum wajib. Mungkin juga sebelum Allah Ta'ala yakin sebelum turun ayat tadi fawalli wajhaka syatral masjidil haram, kayak masih bebas mau ke Al-Ka'bah, mau ke sana, mau ke sini, yang penting jangan ke arah itu asnam. Asnam itu namanya apa itu, Bu? Patung. Patung. Jangan jangan jadi Tuhanmu di situ. Sampai kita juga baca
wa haitsuma tuwallu fathamma wajhullah. Ayatnya ini wa haitsuma, mana aja bisa. Itu kayak bebas, berarti tidak wajib ke Al-Ka'bah. Enggak, itu mereka bilang di waktu darurat ada berapa hukum tentang ini. Contohnya, kalau mereka masukin kamu penjara atau masukin satu orang penjara, dia tidak tahu hadap kiblat atau arah kiblat kemana. Bisa salat ke kanan kiri, bisa pilih yang hatimu bilang. Itu satu. Juga saya di satu tempat tidak bisa atau tidak tahu al-qiblah. Kiblat itu arah kiblat di mana, seperti mungkin bilang di pasir atau di laut. Kalau orang yang kerja di laut juga itu bisa salat kamu ke sana. Walau nanti setelah 2 hari 3 hari dapat bilang, oh kamu salat ke sini salah, harus sudah itu masuk fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Tapi kalau sudah tahu kiblatnya tidak boleh sekarang, karena hukumnya jadi wajib ke hadap kiblat atau ke hadap Al-Ka'bah. Ke hadap Al-Ka'bah itu mereka bilang itu ke hadap Al-Ka'bah langsung atau arahnya. Kalau langsung itu banyak kalah ya kan, banyak salah juga. Ini sekarang kiblat saya ke sini. Kalau ada lurus, jalannya lurus, saya langsung untuk ke Al-Ka'bah atau mungkin ke arah kanan kiri. Kita takut, tidak yakin. Tidak yakin kalau kita jalannya lurus ini seperti sekarang bilang apa namanya ini. Kalau juga sekarang kalau kita pakai map itu yang bisa kasih satu jari dari titik kita sampai Al-Ka'bah, Kompas. kadang-kadang bisa kanan kiri. Jadi kalau ke sana berarti salat kita batal. Enggak, Imam Ghazali bilang cukup ke arahnya aja. Ini seperti Indonesia, Indonesia itu arah maghrib ya, apa itu maghrib? Barat ya. Ya. Ke arah barat sudah cukup ke arah barat. Ya, kita di Yaman selatan gitu. Ka'bah kita ke arah selatan. Sudah cukup arah selatan. Kenapa? Karena kita tidak bisa yakin. Ada beberapa masjid yang Rasulullah bilang sama mereka, kalau bangun masjid jadikan kiblahnya ke situ. Sekarang ilmu sekarang ini di map itu bisa mereka bisa lihat ini benar pas sampai Al-Ka'bah. Satu orang masjid yang namanya Masjid Agung di Sana'a. Rasulullah suruh mereka, kalau kamu bikin kiblat atau arah kiblatnya, lihat ke gunung yang di depan. Itu Rasulullah kasih tahu mereka masih di sana. Lihat gunung yang ke depan, ada batu yang warnanya gini, jadikan kiblat ke arah tersebut. Ilmu sekarang mereka kasih ini Pak Google, dikasih map itu betul 100% sampai Al-Ka'bah. Ini jarang. Ini jarang karena dapat wahyu. Tapi yang sekarang ilmu sekarang mungkin pakai ini yang pakai aplikasi atau yang pakai alat itu yang di mereka bawa itu bukan yakin tapi cukup ke arahnya. Ini arah kiblat sudah salat ke situ. Berarti ini Al-Bara bin Ma'rur melakukan hal yang salah, atau kalau kita pakai istilah yang keras ini bid'ah, ini orang mubtadi'. Ini lihat betul ini masuk bid'ah. Tapi bid'ah haram, bid'ah halal. Rasulullah kenapa tidak menyalahi, tidak mengkafirkan ini atau ini salah? Kenapa ini keluar dari agama? Enggak bilang sama dia kalau kamu sabar itu lebih afdal. Artinya tunggu sampai Allah Ta'ala arahin kita ke arah lain. Masya Allah, bagus. Berikutnya kita lanjut atau sudah cukup? Masih belum selesai. Ini cerita yang benar. Boleh kita lanjut. Ini Islam Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram itu siapa? Ayah Jabir bin Abdullah. Abdullah bin Haram itu ayah Jabir bin Abdullah. Kita kemarin belajar terjemah Jabir bin Abdullah di riwayat di buku Al-Arba'in Nawawi. Itu Jabir bin Abdullah yang dua-duanya dia sama ayahnya mau pergi jihad fisabilillah di Ghazwat Badr. Jabir bin Abdullah itu kakinya apa itu pendek sedikit, tidak bisa ini. Namanya apa bahasa Indonesia? Saya belum hafal. Pincang, Walhasil pincang. ya dia tidak bisa jalan. Kita baca di Al-Quran, laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal marid haraj wala 'alal a'raj. Ini yang bincang juga kalau dia tidak ikut jihad fisabilillah tidak masalah.
Tidak ada dosa. Tapi Abdullah bin Haram bilang sama anaknya, saya harus pergi. Rasulullah anaknya bilang, ayah kamu sudah, Allah Ta'ala sudah kasih alasan, terima. Dia bilang, enggak, demi Allah Ta'ala saya mau masuk surga di dalam keadaan bincang, kan? Ya, dalam cara yang, subhanallah, dapat syahadah fi sabilillah, dia wafat atau jadi syahid di hari Uhud. Subhanallah. Setelah dia wafat, dia punya 9 anak, semuanya perempuan. Abdullah ini belum nikah, Jabir ini belum nikah, masih muda. Dia cari perempuan. Rasulullah tanya sama Abdullah, ini masih gadis atau yang sudah janda? Jabir bilang, wahai Rasulullah, saya cari yang janda. Kenapa janda? Kamu masih muda. Janda ya kan, janda namanya. Betul, Syekh. Ya kenapa janda? Kamu masih muda, cari yang masih gadis atau muda. Bilang, wahai Rasulullah, ayah saya wafat, tinggal atau tinggalkan itu atau meninggal itu. Apa bilang apa? Ya, meninggalkan. 9 anak saya nggak mau kasih satu seperti mereka. Tidak bisa urus. Saya cari perempuan yang bisa bantu saya biar bisa sama saudara saya. Rasulullah bilang sama dia, ini yang benar. Ini Abdullah, tapi sekarang kita masih di langkah yang sebelumnya. Waktu Abdullah bin Haram bin Amr bin Haram baru masuk agama Islam. Coba bagaimana? Ya, Ibnu Ishaq berkata bahwa Ma'ruf bin Ka'ab berkata kepadaku bahwa saudaranya Abdullah bin Ka'ab berkata kepadanya bahwa ayahnya Ka'ab bin Malik berkata kepadanya, kemudian kami kembali melakukan aktivitas haji dan kita berjanji bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Al-Aqabah di pertengahan hari-hari tasyrik. Ketika kami usai melakukan ibadah haji, dan berada pada malam yang dijanjikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami, maka kami membawa Abdullah bin Amr bin Haram Abu Jabir. Ia salah seorang pemimpin kami dan orang yang terhormat di kalangan kami. Kami rahasiakan tujuan kami dari kaum kami yang masih musyrik. Ya, mereka tidak bicara di hadapan orang musyrik ya, masih. Oke, terus ini Abdullah bin Haram masih musyrik tapi masih baik. Beda dari mereka. Ceritanya gimana, ha? Kami berbicara kepada Abdullah bin Amr, hai Abu Jabir, engkau salah seorang pemimpin kami dan salah seorang yang terhormat di kalangan kami. Kami tidak ingin engkau menjadi bahan bakar neraka kelak. Kami ajak dia masuk Islam dan kami jelaskan kepadanya janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami untuk bertemu di Al-Aqabah. Akhirnya ia masuk Islam dan ikut hadir bersama kami di Al-Aqabah. Ia seorang pemimpin. Pada malam itu kami tidur bersama kaum kami di pos kami. Bentar, kita belum selesai. Ini lihat cara dakwah mereka, tidak bilang sama beliau, kamu musyrik jadi ahli neraka. Enggak, kita enggak mau kamu jadi ahli neraka. Ya. Langsung itu caranya bisa menarik orangnya. Ya, oke, saya siap. Tapi kalau bilang sama beliau, kamu orang musyrik, tidak ikut kita. Kalau tidak ikut kita atau jika tidak ikut kita, kamu ahli neraka. Enggak mau ya. Jadi cara dakwah seharus lembut. Apalagi sama orang yang belum muslim. Jangan kita sama yang belum muslim, dakwahnya sama orang yang muslim tapi maksiat, yang melakukan hal yang mungkin bilang haram. Beda. Cara sama orang yang baru mau masuk agama Islam itu harus kita lembut, bantu dia sampai keluar dari agamanya. Susah tinggal agama. Agamanya dari kecil sampai sekarang kamu bilang sama dia, ayo masuk agama Islam. Pasti harus pikir berhari-hari, berbulan, kadang-kadang tahunan. Dia lagi ragu. Kita baca di buku-buku berapa orang yang non-muslim itu waktu masuk agama Islam. Kadang-kadang butuh 5 tahun. 10 tahun dia baca sampai Allah Ta'ala buka hatinya atau ini. Mereka bilang sama Abdullah bin Haram, ya, kita apa? Inna narghabu bika amma anta fi an takuna hataban minan nar. Caranya bagus sekali, baik sekali. Terus summa da'awnahu lil Islam wa akhbarnahu, ya, kita ajak beliau ke agama Islam, langsung masuk ke agama Islam. Subhanallah. Itu yang kita lihat hidayah. Kadang-kadang saya lihat di sini di Indonesia ada beberapa orang yang baru mu'alaf, tapi setelah masuk ke agama Islam, Masya Allah mulai aktif. Bantu masyarakat Islam, bangun masjid, sedekah. Lebih afdal dari muslim yang ayahnya, ibunya dari dulu. Enggak.
Itu ini yang apa namanya bantuan atau hidayah dari Allah Ta'ala. Tidak masalah. Yang kemarin kita tidak bukan wajib harus keluarin hartamu, tapi kadang-kadang ini baru Islam, baru hijrah. Ya dia punya harta, ya mulai tangannya jadi panjang dalam bahasa Arab bilang kasana kasini untuk hal-hal yang baik. Ini baru masuk agama Islam, besok ketemu Rasulullah. Mereka kasihan, sudah berapa kali ada perjanjian dari tahun lalu, nanti kamu datang. Ini baru masuk agama Islam, besok ikut sama Rasulullah SAW. Terus qala fanimna tilkal lailah. Ketika sepertiga malam telah berlalu, kami keluar dari pos kami untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diam-diam Kami, ya, diam-diam, nggak ada yang tahu. Sudah mereka sudah dari siang sudah atur ya fulan pergi duluan, fulan ini jangan keluar semuanya dalam satu rombongan ini. Terus kami berjalan mengendap-endap dan sembunyi-sembunyi seperti jalannya burung belibis. kasihan mereka. Hingga akhirnya kami semua tiba di Ashib al-Aqabah. الشعب عند العقبة. Ashib di al-Aqabah. Bukan Kami, syab ini kinian. Syab itu tempat. ya, Syib bilangnya. Betul. Itu dalam bahasa Indonesia syab apa itu? Tahu syab apa itu atau tidak? Kalau ada gunung di bawah ada yang Lembah. wadi. Oh ya, Sebentar. lembah. Lembah itu di bawah, tapi ada di gunung tapi dekat lembah itu. Ya, kalau ada air tidak sampai. Ini namanya syab. Ya. Bukan di lembah, bukan di gunung. Gunung itu atas. Itu di gunung ada tempat yang mungkin luas, bisa mereka duduk. Itu biasa namanya syab. Lereng kali ya, lereng apa? Lereng gunung. Ya, walhasil gunungnya gini, ya kan? Di Ya, bawah, lereng. di bawah ini lembah, ya kan? Hmm. Sudah bukan di sini, bukan di atas. Di sini kadang-kadang dekat lembah itu. Lereng. Itu namanya syabun. Nah, terus Kami terdiri dari 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Dari wanita, berarti 75 ya. ya, Kemarin kita bilang al-Aqabah pertama berapa? 12 ya. 12. Oke. Terus siapa mereka itu perempuan? Perempuan karena perempuan dua aja dia sebut namanya langsung. Kalau laki-laki tidak bisa. banyak. Ya, banyak. Wanita-wanitanya 2 ya, yaitu Nasibah binti Ka'ab Ummu Imarah, salah seorang wanita dari Bani Mazin bin An-Najjar, dan Hmm. Asma binti Amr bin Adi bin Nabi Syekh, benar ya? Dia mani. Nabi Salah bin bin Adi bin Nabi Nabi betul. bin Nabi. Salah seorang wanita dari Bani Salimah. Ia adalah Ummi Mani. Sudah. Oke, itu berapa orang ketemu sama Rasulullah SAW di tempat Sy'ab. Oke, tapi lihat ini Al-Abbas masih non Muslim. Ikut Nabi SAW. Kenapa ikut? Karena takut mereka khianat, takut mereka ambil Muhammad, membunuh di sana atau ada hal yang ini. Al-Abbas ikut. Terus baca qala fajtama'na fi sy'bi. Kami berkumpul di Syekh menunggu kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau datang ditemani Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang ketika itu masih memeluk agama kaumnya. Ia ingin hadir dalam urusan anak saudaranya dan mendukungnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah duduk, maka orang yang pertama kali angkat bicara adalah Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Ia berkata, "Hai orang-orang Al-Khazraj, orang-orang Arab menamakan perkampungan Ansor dengan nama Al-Khazraj. Baik Al-Khazraj sendiri atau Al-Aus, sesungguhnya Muhammad SAW adalah bagian dari kami. Seperti kalian ketahui, kami telah melindunginya dari kaum kami, dari orang-orang yang pendiriannya seperti saya. Ia berada dalam perlindungan dari kaumnya dan jaminan keamanan di negerinya. Namun ia lebih suka bergabung dengan kalian dan menyatu dengan kalian. Jika kalian yakin bahwa kalian mampu memenuhi apa yang ia serukan kepada kalian, dan kalian melindunginya dari orang-orang yang menentangnya, kalian berhak melakukannya dan menanggungnya.
jika kalian yakin bahwa kalian akan menyerahkannya kepada musuhnya dan menelantarkannya setelah ia bergabung kepada kalian, maka sejak sekarang biarkan dia, karena dia sudah berada dalam perlindungan dan jaminan keamanan dari kaumnya dan negerinya. Kami katakan kepada Al-Abbas bin Abdul Muthalib, kami telah mendengar apa yang baru engkau ucapkan. Silakan bicara, wahai Rasulullah. Ambillah untuk dirimu dan untuk Tuhanmu apa saja yang engkau sukai. Ini lihat mereka masih juga berhormat sama Al-Abbas karena paman Nabi ya kan. Kalau saya di situ waktu itu saya bilang, weh kamu masih kafir, jangan masuk di antara kita. Itu pikiran manusia seperti itu. Tapi mereka bilang, ayo kita dengar. Juga ini adat orang Arab. Adat orang Arab di masa tersebut juga bukan adat sampai sekarang. Ini lihat, kalau saya mau masuk kampung, mau dakwah. Kalau nggak ada yang kenalin sama saya, mereka tidak terima. Masih takut, ini mungkin maksudnya ini mungkin ini mungkin itu. Tidak terima dakwahnya. Tapi kalau ada orang yang undang atau kasih tahu ini fulan, si fulan belajar ini, belajar itu, agamanya, akhlaknya, orang kampung terima. Tapi kalau tiba-tiba langsung ini datang, ini sampai sekarang masih ada. Dimanapun masih ada, di Arab Saudi, di Indonesia, di Yaman, di Eropa ini harus ada. Ini cara mungkin kebiasaan yang tidak bisa tinggal. Tapi di sini Al-Abbas masih sayang juga. Subhanallah, Allah Ta'ala mau membela Rasulullah sama orang yang masih non-Muslim. Al-Abbas non-Muslim juga biar ada perjanjian, biar mereka rasa, oh ini masalahnya harus kita sungguh-sungguh. Bukan ini coba-coba atau besok. Sampai kamu tadi dengar apa yang bilang sama mereka. Jadi hati-hati. Mereka bilang, sudah kita dengar kamu semuanya setuju. Ayo kita mau bicara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fatakallama Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara. Beliau membaca Al-Quran, mengajak mereka kepada agama Allah dan mengharapkan keislaman mereka. Setelah itu beliau bersabda, aku membaiat kalian agar kalian melindungiku sebagaimana kalian melindungi anak istri kalian. Itu yang kemarin kita bilang baiat itu apa? An-Nisa. Karena jihad belum turun. Sampai jihad ayat al-jihad turun atau berang turun itu Rasulullah baru kumpul sama orang Ansar. Nanti kita belajar di Badar. Rasulullah 2 kali bilang, ayo kasih masukan, ayo wahai Ansar. Mereka langsung faham, oh karena kemarin Rasulullah ambil perjanjian dari kita seperti perempuan aja, berarti berang itu tidak masuk. Mereka bilang, wahai Rasulullah, ayo kamu maju aja, kita juga ikut. Nanti itu belajar di Badr. Lanjut ha. Al-Bara bin Ma'rur memegang tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berkata, ya demi zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, kami pasti melindungimu, sebagaimana kami melindungi anak istri kami. Baiatlah kami, wahai Rasulullah. Demi Allah, kami ahli perang dan ahli senjata. Itu kami wariskan dari satu generasi kepada generasi lainnya. Ketika Al-Bara bin Ma'rur sedang berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapannya dipotong Abu Al-Hisam bin At-Tayyahan. Abu Al-Hisam bin At-Tayyahan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kita mempunyai hubungan dengan orang-orang Yahudi dan kami akan memutusnya. Jika kami telah melakukannya, kemudian Allah memenangkanmu, maka apakah engkau akan pulang kepada kaummu dan meninggalkan kami? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Kemudian beliau bersabda, tidak, darah kalian ialah darahku. Kehormatan kalian adalah kehormatanku. Aku bagian dari kalian dan kalian bagian dari diriku. Aku memerangi siapa saja yang kalian perangi dan berdamai dengan orang-orang yang kalian berdamai dengannya. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pilih untukku 12 nakib agar mereka menjadi pemimpin bagi kaumnya. Mereka memilih 12 nakib dari mereka, 9 dari Al-Khazraj dan 3 dari Al-Aus. Masya Allah. Ini gimana mereka mungkin kita bilang baru ketemu sama Rasulullah tapi cinta ya kan.
nggak mau Rasulullah hilang lagi. Takut Rasulullah tinggalin mereka setelah jadi ini. Rasulullah bilang enggak, tidak mungkin. Sampai kita lihat setelah Rasulullah berang Badr, Uhud, terus Fath Makkah, Rasulullah balik lagi ke Al-Madinah. Karena berjanjian ini tidak mungkin saya balik ke sana. Mereka takut Rasulullah pergi atau balik ke Al-Madinah akan makan ntar tinggalin mereka. Tapi subhanallah Rasulullah tidak orang seperti itu. فتكلم الرسول فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب بالإسلام ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني. Juga di sini ini tadi kenapa tadi kita bilang Al-Bara bin Ma'rur jadikan hal yang aneh. Kenapa kita fokus? Karena nanti ini orang jadi orang besar. Ini lihat bicaranya waktu Rasulullah dengar sudah senyum senang. Rasulullah senang bilang oke, sudah setuju sama itu semuanya. Juga lihat ini perjanjian yang di antara Al-Aus dan Al-Khazraj. Walau mereka masih non-Muslim, tapi waktu itu ya kan, perjanjian mereka berhatian sama perjanjian, juga tepati perjanjian, tidak mungkin melanggar walau sama orang kafir. Tapi karena sudah mereka ganti atau keluar dari agama kemarin, masuk agama Islam, itu harus ada perjanjian baru. Perjanjian baru itu lanjut sampai Rasulullah datang sama orang datang ke Al-Madinah. Ada beberapa perjanjian yang baru sampai mereka orang Yahudi melanggari perjanjian tersebut, Rasulullah keluarin mereka. Walaula kita baca tadi di surat Al-Hasyr, walaula an kataballahu alimul jala la'adzabahum. Tapi Allah Ta'ala sudah tulis mereka keluar dari Makkah dan Al-Madinah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus Asma'an Nuqaba itu insyaallah kita besok belajar, besok Kamis. Saya lagi di jalan tidak bisa lanjut. Minggu depan biidznillah kalau kita sehat, afiat, insyaallah bisa lanjut di minggu yang berikutnya, hari Rabu besok. Kayak dari sekarang ya kasih tahu libur ya, biar mereka tidak tunggu. Kalau ada yang mau pergi ke sana ke sini boleh juga. Tahsin tetap ada, tapi kajian sirah insyaallah minggu yang berikutnya. Barakallahu fiikum, ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-iman, razaqana wa iyyakum هذه الأخلاق والآداب إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.